Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Amin, Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat, dapat melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang insya-Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ustadz Ismail Hashim SHI MSOS beserta pengurus dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kabid Imarah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ki Haji Lili Ghazali SAG MMPD, para alim ulama, para asatiz, para guru, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Agung Al-Barkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengangkat sebuah tema yang berjudul Menjadi Muslim dan Muslimah yang terbaik di era milenial. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam hal fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, bukan hanya fasilitas yang bersifat zahiriyah. Allah juga memberikan sifat batiniyah kepada setiap individu muslim. Apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan hati, Allah Subhanahu wa taala berikan akal, Allah Subhanahu wa taala berikan al-jawari, anggota tubuh yang sempurna. Ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada setiap individu muslim, muslim itukah, muslimah itukah, indikator yang pertama adalah taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-su'al, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
sudah tentu dan pastinya ketika kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, faktor keimanan menjadi modal utama bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya faktor keimanan yang dituntut oleh seorang pribadi muslim, pun kita dituntut untuk memiliki haqqul yaqin, sifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era milenial saat ini, berbagai macam informasi amat sangat kita dapatkan dengan cepat. Sebab apa? Agama kita, agama Islam, tidak mengenal adanya dikotomi ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya ilmu agama itukah, ilmu umum itukah, hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam informasi di era saat ini sangat mudah kita dapatkan apabila kita memiliki sifat filterisasi dalam setiap individu muslim atau muslimah itukah, sudah dipastikan kita akan memberikan informasi yang tidak benar, tidak mendapatkan informasi yang valid, yang ini akhirnya memberikan sifat kesedihan, memiliki sifat kerancuan di antara sesama manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, bagaimana kita menghadapi agar ibadah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita laksanakan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka faktor ilmu itu yang menjadi modal bagi kita bersama. Akankah kita mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mengikuti daripada aturan-aturan syaitan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Whoever wants to obey Allah and Messenger, everybody, man or woman, is going to get success not only in this world but also on the day of resurrection. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah pasti akan memberikan kesuksesan, Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan keagungan. Bukan hanya kemuliaan, kesuksesan Allah berikan di dunia, namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu sudah kita dapatkan, ibadah sudah kita jalankan, pun ditambah dengan keyakinan yang sudah tentu dan pastinya orang-orang yang beriman, yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita miliki tidak serta-merta sempurna ketika ilmu itu dibarengi dengan akhlakul karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak ketika kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, kita mengaku bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, Allah yang memberikan kesuksesan kepada setiap hambanya di muka bumi ini. Namun berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu saling menyakiti di antara sesama manusia. Apakah ini yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah
Allah telah menitipkan kepada kita, Allah telah memberikan amanah kepada kita menjadi hamba yang terbaik. Siapakah hamba yang terbaik di hadapan Allah? Yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus menebar kebaikan, yang terus-menerus melaksanakan kebaikan, bukan hanya melaksanakan kebaikan untuk dirinya, pun melaksanakan kebaikan untuk sesama muslim dan muslimah kepada saudara kita. Apakah cukup di situ? Tidak. Kebaikan yang kita laksanakan pada hakikatnya ketika kita berbuat baik kepada saudara kita, laki-laki atau perempuan, saudara muslim atau muslimah, hakikatnya adalah kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita melaksanakan kejahatan kepada saudara muslim, muslimah, kepada saudara kita, pada hakikatnya itu kita melaksanakan kejahatan untuk diri kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, momentum berbagai macam informasi, mari kita berikan informasi yang benar. Memberikan informasi yang benar merupakan salah satu akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madalilu an dalik, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang penuh istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa ta'ala gives emphasis for the believers to praise to Allah Subhanahu wa ta'ala and give glad the truth to people when He always saying whenever they are. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan kalimat yang benar kapanpun dan dimanapun berada. Apabila itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Allah memberikan garansinya kepada kita. Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita jadi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.